teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kejadian yang melibatkan maskapai Singapore Airlines. Nah, sebagaimana kita ketahui, Singapore Airlines itu merupakan maskapai yang besar dan mungkin adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dan basis operasinya itu ada di Singapura, sehingga dekat dong dengan Indonesia. Nah, karena dekat dengan Indonesia ini, mungkin kita sendiri ini ada pengalaman nih naik Singapore Airlines. Kalau kamu kira-kira ada pengalaman nggak naik Singapore Airlines? Kalau aku menggunakan Singapore Airlines itu sudah berkali-kali sih, dan sudah mencoba beberapa tipe pesawatnya, mulai dari Airbus A330 waktu itu, kemudian Boeing 777-200 juga pernah, dan juga yang paling besar sendiri Airbus A380 juga pernah. Nah, ini memang pengalamannya enak sekali, apalagi di Singapore Airlines itu dari sisi makanannya juga enak-enak, kemudian dari pelayanan krunya itu juga enak, dan juga kita bisa berbelanja di maskapai itu sendiri, in-flight shopping. Nah, Singapore Airlines ini memang sangat bagus ya dalam hal pelayanan dan juga dalam hal kalau sekarang ini ada namanya KrisFlyer Point ya, dimana kalau kita punya kartu kredit yang ada koneksinya dengan Singapore Airlines, itu kita bisa dapatkan KrisFlyer Point ini dengan cara belanja, sehingga nanti poin ini bisa kita tukarkan untuk elektronik seperti iPhone, iPad atau barang-barang mewah lainnya, dan juga bahkan kita bisa juga beli tiket first class-nya Singapore Airlines pakai itu. Nah, salah satu pesawatnya Singapore Airlines yang dulu terkenal itu adalah pesawat Tropical. Nah, pesawat Tropical ini secara delivery ini sangat menarik ya. Nah, pesawat Tropical ini pesawat 747-400 yang didesain dengan cat yang ingin menunjukkan bahwa Singapura adalah negara yang tropis, dan secara livery ini sangat bagus, dan sayangnya livery Tropical ini sekarang sudah didiscontinue karena alasan yang nanti akan kita ceritakan ya. Betul. Nah, kalau selain itu tentu saja mungkin ada cerita-cerita terkait Singapore Airlines ya, kayak cabin crew-nya. Kalau aku lihat sih dari pengalaman juga, itu para pilot dan cabin crew-nya itu kelihatan berpengalaman sekali. Bahkan dulu di Instagram ada salah satu cabin crew yang awalnya dari AirAsia Malaysia, lalu pindah ke Singapore Airlines. Dan sekarang story-nya itu ya jalan-jalan terus ke negara Jepang, kemudian ke Amerika Serikat, ke Korea Selatan. Pokoknya happy-happy lah, walaupun tanggung jawab seorang cabin crew itu banyak. Nah, itu mungkin salah satu perks atau kelebihan, keunggulan dari kalau jadi cabin crew di Singapore Airlines, selain dia makmur dan sejahtera hidupnya, karena ya secara gaji pasti sangat oke lah. Dia juga bisa traveling ke berbagai negara. Tentu saja dengan beban ya dia sebagai cabin crew tentu saja harus tidurnya tidak teratur, dan juga banyak beban lainnya, terutama ketika melayani penumpang di pesawat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kejadian yang waktu itu sangat mengagetkan dunia, dan sayangnya bukan kejadian yang baik yang menimpa Singapore Airlines. Pesawat yang terlibat pada kecelakaan ini adalah pesawat Singapore Airlines dengan kode penerbangan 006 yang melayani penerbangan terjadwal dari Bandara Internasional Changi di Singapura dengan tujuan akhir Bandara Internasional Los Angeles di Amerika Serikat dengan stopover di Bandara Chiang Kai-shek di Taipei, Taiwan. Nah, pada 31 Oktober 2000 yang kita kenal juga dengan Hari Halloween, itu pesawat ini melayani rute dari Taipei ke Los Angeles. Jadi setelah stopover ini ceritanya. Jadi setelah stopover dan ingin berangkat ke Los Angeles, dan mereka mengalami kejadian ketika lepas landas. Ketika lepas landas terjadi kejadian luar biasa yang mana menyebabkan pesawat tersebut akhirnya mengalami crash begitu. Dan ini merupakan kecelakaan pesawat pertama yang melibatkan tipe pesawat Boeing 747-400, dan juga kecelakaan pertama dari maskapai Singapore Airlines yang memakan korban jiwa. Jenis pesawat yang terlibat dalam kejadian ini adalah Boeing 747 seri 400 dengan nomor registrasi 9V SPK. Jadi waktu itu Singapore Airlines memiliki dua pesawat dengan nomor registrasi 9V SPK dan 9V SPL,
yang waktu itu memang dicat dengan corak warna khusus yang bernama tropical. Jadi mereka ingin mengenalkan Singapura itu sebagai negara tropis dan juga konsep yang baru dari pelayanan mereka, karena warna-warnanya itu melambangkan warna yang cerah dan juga fresh. Nah, pesawat ini menjadi bagian dari maskapai sejak tanggal 12 Januari 1997. Jadi kategorinya ini masih pesawat yang baru. Nah, pada penerbangan tanggal 31 Oktober tahun 2000 ini terdapat 159 penumpang dan 20 kru, sehingga total jumlah orang yang ada di pesawat tersebut adalah 179 orang. Nah, kapten ini memiliki 2017 jam terbang, first officer memiliki 552 jam terbang, dan relief pilot memiliki 4.518 jam terbang pada pesawat jenis Boeing 747-400. Sehingga kalau kita bisa katakan, para pilot ini memiliki pengalaman yang kurang pada pesawat Boeing 747-400 tersebut. Salah satu alasannya adalah pesawat 747-400 ini merupakan pesawat yang tergolong baru pada maskapai Singapore Airlines. Dan ingin menambahkan juga, pesawat Boeing 747-400 ini sudah bukan lagi seri yang klasik, di mana mereka membutuhkan 3 kru, yaitu kapten, first officer, dan flight engineer. Tapi kali ini kru ketiga ini adalah relief pilot. Jadi dia akan meringankan tugas kedua pilot karena ini merupakan penerbangan yang sangat jauh. Jadi mereka terbang secara bergantian. Kami akan menjelaskan kronologi mengenai kejadian ini secara beruntun. Pada 11 malam waktu setempat atau 23.00, Singapore Airlines Flight 006 ini meninggalkan gate B5 dan mulai melakukan taksi. Nah, pada saat meninggalkan gate B5 ini terjadi hujan lebat yang sangat luar biasa akibat adanya topan Sangsen yang terjadi di Taiwan ketika itu. Nah, pada 23.05 waktu setempat, petugas ATC mengizinkan pesawat Singapore Airlines 006 ini untuk menuju ke runway 5L dengan melalui taxiway Sierra Sierra, West Cross, dan November Papa. Kemudian ketika mereka melakukan perjalanan ini, kapten melakukan perjalanan dengan sangat hati-hati karena jarak pandang yang terbatas dan juga runway atau taxiway yang sangat-sangat licin. Oleh karena itu terjadi taksi yang sangat lama akibat kehati-hatian dari kapten tersebut. Nah, ketika kapten melakukan taksi dengan sangat lambat ini, kapten melakukan kesalahan di mana mereka seharusnya take off dari runway 5L atau 5 left, namun mereka masuk ke runway 5L atau 5 right. Nah, dua runway ini berada paralel satu dengan yang lain, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan dan juga diperparah lagi dengan kondisi di mana pada saat itu di Bandara Chiang Kai-shek tidak ada ground radar, sehingga ATC yang mengontrol pesawat untuk take off dan landing, mereka tidak dapat mengetahui posisi pesawat yang akan take off itu di mana. Mereka hanya bisa melakukan komunikasi via suara saja, via radio, namun tidak dapat konfirmasi visual di ground radar karena tidak ada ground radar, sehingga terjadi kesalahan di mana kapten harusnya line up ke runway 5 left di kiri, namun kapten malah line up-nya di runway 5R atau di kanan. Nah, pada pukul 23.15 waktu setempat, petugas ATC akhirnya memberikan clearance ke pesawat Singapore Airlines penerbangan 006 untuk take off dari runway 05 left. Tapi perlu dicatat bahwa mereka sekarang berada pada posisi runway yang salah, di sebelahnya. Dan akhirnya kapten memutuskan untuk take off, dan ketika setelah terlampaui 41 detik, ketika sudah melampaui V1 atau batas kecepatan di mana take off tidak boleh digagalkan lagi, pesawat ini akhirnya menabrak sesuatu. Dan sesuatu di landasan ini yang menyebabkan pesawat itu akhirnya terbelah menjadi 3 bagian. Dan bahan bakar yang ada di dalam sayap pesawat itu terbakar dan akhirnya meledak. Nah, perlu kita ketahui juga karena ini penerbangan dengan jarak jauh ya, maka saat itu bahan bakar yang dibawa itu sangat-sangat banyak. Dan ini menyebabkan kondisi api yang dihasilkan itu sangat-sangat besar dan juga akan memakan banyak korban. Nah, pada
saat itu seluruh petugas yang ada di bandara, petugas emergensi, itu dikerahkan untuk ke lokasi kejadian. Jadi petugas pemadam kebakaran, ambulans, semuanya ke sana. Dan mereka baru berhasil memadamkan api pada dini hari. Nah, sebanyak 96 orang penumpang dan kru itu selamat dan 83 sisanya itu meninggal dunia. Di mana 2 penumpang itu meninggal ketika di rumah sakit. Nah, mayoritas penumpang dan kru yang meninggal saat kejadian itu duduk di bagian tengah dari pesawat atau dekat dengan bagian sayap, di mana itu adalah lokasi bahan bakar. Nah, setelah kejadian tentu saja ada kebingungan yang luar biasa karena pilot sudah diberikan clearance, namun setelah clearance take off diberikan dan take off dilaksanakan, terjadi tabrakan dengan sesuatu. Terjadi kebingungan yang luar biasa dan pagi harinya ketika ketika sudah selesai semuanya, ketika api sudah dipadamkan dan korban-korban sudah dievakuasi, mereka menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, pada pagi hari itu yang ditemukan oleh semua orang yang menginvestigasi di runway 05R adalah alat-alat berat yang sudah hancur akibat ditabrak pesawat Singapore Airlines Flight 006. Nah, alat-alat berat itu berada di runway 05 Right itu ditujukan untuk mengkonstruksi landasan di 05 Right itu. Namun entah bagaimana bisa terjadi tabrakan antara pesawat Singapore Airlines dengan alat-alat berat yang berada di runway 05 Right. Oleh karena itu dilakukan investigasi. Nah, proses investigasinya ini juga berlangsung dengan penuh perdebatan. Karena yang melakukan investigasi itu ada tim dari Singapura dan juga tim dari Taiwan. Nah, dari Taiwan itu menyalahkan para pilot dari penerbangan ini. Karena sebelum take off, mereka tidak mengecek yang namanya PVD atau Paravisual Display dan juga PFD atau Primary Flight Display yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak line up pada runway yang benar. Jadi ketika mereka itu memang benar ada di runway 05 left yang aktif, maka posisi antara garis vertikal dan horizontal itu harus center. Ini menyatakan mereka berada pada runway yang benar. Namun pada saat itu posisinya agak melenceng. Jadi yang garis vertikal ini kalau nggak salah agak kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka line up pada runway yang salah. Nah, ini yang tidak dilakukan pengecekan sebelum take off. Dan juga pada saat itu, cuaca buruk ini menyebabkan para pilot tidak bisa melihat dengan jelas di luar itu kondisinya seperti apa. Karena ada hujan lebat, angin kencang, yang akhirnya jarak pandangnya terbatas dan mereka harus bergantung pada instrumen. Nah, tapi dari pihak Singapura menyatakan bahwa di Bandara Chiang Kai-shek itu juga tidak sesuai standar internasional. Karena pada waktu itu penerangan dan tanda di bandara itu pertama tidak memenuhi standar internasional. Lalu kemudian ada beberapa lampu penting yang seharusnya terpasang itu entah dalam kondisi mati atau dalam kondisi hilang. Jadi tidak berfungsi. Nah, ini kan faktor-faktor yang membuat pesawat ini berada pada posisi yang salah. Dan juga ketika kejadian, runway 05 Right ini tidak diberi penghalang atau marka apapun yang menyatakan bahwa runway ini dalam posisi maintenance sedang dalam kondisi ditutup. Gitu. Nah, runway 05 Right ini katanya pihak Taiwan ya, pihak bandara Taiwan ini tidak ditutup karena pada dasarnya dia masih dipakai oleh pesawat itu untuk taksi untuk kembali ke terminal bandara. Nah, dua kesalahan yang dilakukan oleh bandara Chiang Kai-shek ketika itu yaitu adalah tidak menutup runway 05 Right atau tidak memberi marka ini juga hampir mengakibatkan kejadian tabrakan antara alat berat dengan pesawat terjadi pada beberapa penerbangan sebelumnya. Sehingga hampir terjadi kecelakaan yang seperti Singapore Airlines Flight 006 ini. Namun karena terdapat precautions
yang akhirnya mengakibatkan pesawat-pesawat ini tidak mengalami kecelakaan seperti 006. Sehingga akhirnya pesawat ini selamat dan bisa take off di runway yang tepat, yaitu 05 left. Namun setelah terjadi beberapa near miss pada beberapa penerbangan sebelumnya, akhirnya terjadi kecelakaan di penerbangan Singapore Flight 006 ini. Sehingga akhirnya dilakukan investigasi di mana terjadi perdebatan ya tadi antara tim Singapura dan tim Taiwan, di mana dua-duanya bisa dinyatakan sama-sama bersalah, di mana Taiwan ini tidak memberikan marka yang benar, dan juga Singapura, di mana Singapore Airlines ini tidak memberikan precaution yang baik, seperti masalah PVD dan PFD tadi ya. Nah, kemudian petugas ATC ini juga melakukan kelalaian di mana memberikan izin untuk lepas landas meskipun mereka tidak dapat melihat pesawat tersebut. Nah, itu tadi fungsi ground radar itu sangat penting ya, karena tanpa ground radar tim ATC tidak dapat melihat posisi pesawat itu sudah berada di runway yang benar atau tidak. Nah, kalau misalnya mereka ada ground radar, mereka dapat menyadari dengan segera kalau Singapore Airlines ini berada di runway yang salah, sehingga mereka dapat mencegah kecelakaan ini untuk terjadi. Namun sayangnya ketika itu Chiang Kai-shek International Airport itu tidak memiliki teknologi yang namanya ground radar, sehingga terjadi kecelakaan seperti ini. Dalam setiap kejadian kecelakaan aviasi itu tentu ada pembelajaran yang kita peroleh dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu dilakukan supaya keamanan dalam dunia aviasi itu lebih terjaga. Nah, pertama-tama pihak bandara itu seharusnya melengkapi fasilitas mereka itu sesuai standar internasional. Karena kita lihat dari Bandara Chiang Kai-shek, dia tidak mempunyai penerangan yang lengkap, rambu-rambu yang lengkap. Nah, itu sebaiknya dilengkapi sesuai standar internasional. Karena ketika malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk, itu membantu para pilot untuk melihat lebih jelas keluar. Kemudian ATC juga sebaiknya menggunakan ground radar untuk melihat dan memantau posisi pesawat ini ada di mana, dan menghindari adanya pesawat yang sampai salah masuk runway ketika akan melakukan take off. Kemudian juga para pilot harus membiasakan diri untuk selalu mengecek kondisi pesawat sebelum take off. Mereka melakukan review secara cepat atau apa. Intinya untuk memastikan bahwa mereka itu sudah dalam posisi yang benar dan juga melakukan prosedur yang benar. Dan yang terakhir, itu melakukan revisi prosedur atas evakuasi darurat, terutama yang dijelaskan kepada cabin crew. Karena pada kejadian ini, itu ada beberapa cerita dari penumpang bahwa beberapa cabin crew itu seolah-olah freeze ketika kejadian. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka bingung. Karena walaupun secara training, mereka telah mendapatkan informasi atau simulasi atau role play, tapi mereka tidak pernah mengalami kejadian yang sebenarnya. Dan ketika terjadi kejadian sebenarnya itu mereka bingung harus ngapain. Dan juga banyak di antara cabin crew ini juga itu yang melakukan sifat heroik. Karena mereka itu seharusnya ada yang sudah keluar dari pesawat, tapi ketika melihat ada kondisi penumpang yang terluka, butuh bantuan, mereka masuk lagi ke dalam. Dan akhirnya mereka meninggal, namun berhasil menyelamatkan penumpang. Dan juga para penumpang waktu itu mengapresiasi dari relief pilot, karena dia adalah kru yang pertama kali keluar dari kokpit dan juga sebagai kru yang terakhir keluar dari pesawat. Tentu saja kejadian yang sangat parah seperti ini menimbulkan sangat banyak korban jiwa dan juga menimbulkan bekas luka yang sangat dalam bagi keluarga-keluarga dari korban-korban tersebut. Tentu saja ke depannya kita harapkan adanya improvement yang dihasilkan dari investigasi dan pembelajaran yang didapatkan dari kejadian-kejadian seperti ini. Nah, kami ingin juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah setia nonton video dan podcast kami, dan kami ingin mendorong kepada teman-teman untuk share, like, komen, dan subscribe pada YouTube, dan juga jangan lupa untuk like dan follow kami di Spotify. Nantikan kami di episode-episode selanjutnya. See you!